Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat intelektual muslim dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas dari Hilmi TV. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang kembali eh, bersama pakar, bersama ahli, bersama intelektual, anggota sekaligus juga pengurus Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. R. Muhammad sorry, maaf Pak Dr. R. Denny Muhammad Daniel. Assalamualaikum Pak Daniel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Sehat ya? Kang Ridwan? Iya, Iya, betul betul. alhamdulillah. Saya panggilnya Pak Daniel ya, nama Boleh boleh. belakangnya. Siap. Oke, eh, Pak Daniel ini beliau ahli di bidang bisnis, terutama bisnis berkaitan dengan Islam, walaupun yang konvensional juga sepertinya beliau pakarnya ya. Kita akan bincang-bincang nih seputar bisnis Islam, terutama tentang bagaimana kalau kita ingin membentuk suatu perusahaan gitu ya, bermusyarakah ya mungkin ya istilahnya begitu ya kalau dalam Islam Iya ya Pak iya ya. iya, betul betul. Nah, sebenarnya apa sih eh, keunggulan dari kita berakad bisnis sebagai pemilik perusahaan dengan akad-akad yang Islami dan bedanya dengan akad konvensional yang orang tahu selama ini gitu ya. Termasuk saya juga bukan ahli di bidang bisnis gitu ya, taunya ya pokoknya bikin perusahaan, masukin uang, muter jalan gitu ya kan, Hmm, hmm. jualan. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat berbeda antara bisnis yang Islami dengan bisnis yang tidak Islami gitu, bahkan bisnis yang sebenarnya haram gitu. Ya, silakan Pak Iya, betul Daniel. betul. Terima kasih Kang Ridwan yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya ya untuk menjelaskan tentang kaitannya dengan syirkah ya, atau kerjasama bisnis gitu ya. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kerjasama bisnis ini, Islam kan mengatur ya. Tentu Islam mengatur berbagai aspek kehidupan ya, termasuk interaksi di antara sesama manusia hingga muamalah ya, hingga yang namanya kerjasama bisnis. Karena yang namanya bisnis pasti kita berhubungan dengan pihak yang lain sehingga orang pasti bersyirkah gitu. Di dalam Islam sendiri sebetulnya syirkah itu mubah gitu ya. Syirkah itu apa sih? Nah, ini kan perlu kita jelaskan terlebih dahulu ya definisi dari syirkah ini. Ada sebuah kitab ya, di sini juga saya pernah membaca yang namanya kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam ya, dan juga ada kitab-kitab yang lain. Syirkah itu kan sebetulnya eh, apa izin ya atau kerelaan ya. Jadi anasyirkata, jadi syirkah itu adalah ya idnu kulli wahidin. Jadi setiap izin atau ada izin dari seseorang minal mutasyarikain ya dari dua orang yang bersirkah yang bersekutu ya lisahi bihi dengan pihak lain. Jadi yang namanya sirkah itu kan pasti ada dua pihak ya. Untuk apa? Fitasarufi fi malihima ma'an ya. Jadi untuk mengelola harta kedua belah pihak secara bersama-sama. Dan sirkah ini mubah gitu ya, mubah. Oleh karena itu maka kita bebas untuk melakukannya. Namun gitu ya, tentu kalau kita melihat fakta di lapangan ya, sirkah itu banyak ya. Islam juga memiliki banyak jenis ya. Termasuk sirkah-sirkah yang sifatnya konvensional yang ada sekarang berlaku ya dengan sistem kapitalisme yang tentu dipengaruhi dengan ideologi kapitalis yaitu juga bermacam-macam gitu ya. Seperti misalkan ada CV, ada firma, ya ada koperasi, ada perseroan terbatas, ya. Itu adalah sirka-sirka yang ada sekarang, ya, yang berlaku, yang tentu dipengaruhi dengan ideologi kapitalisme. Sedangkan di dalam Islam ada dua bentuk kerjasama bisnis, ya. Yang pertama adalah ada syirkatul amlak, gitu ya. Jadi sirka kepemilikan, ya. Misalkan seseorang apa atau beberapa orang dia memiliki sebuah rumah. Jadi rumah itu dimiliki oleh banyak orang. Maka ketika seorang ingin menjualnya, dia harus minta izin kepada orang-orang yang lain yang merasa memiliki rumah itu. Ya.
Sedangkan terkait dengan bisnis itu ada yang namanya syirkatul uqud gitu ya. Jadi syirkatul uqud itu adalah syirkah terkait dengan akad atau transaksi bisnis ya. Di sini ada syirkah inan, ada syirkah abdan, ada syirkah mudharabah, ada syirkah wujuh ya, ada syirkah mufawadhah ya. Uh, ini ada 5 ya menurut Syekh An-Nabhani ya, walaupun beberapa ulama mengatakan cukup 3 saja, yaitu inan, abdan, dan mudharabah, karena 2 yang lain itu masuk ke dalam 3 yang tadi saya sebutkan gitu. Nah, ini kaitannya dengan akad atau transaksi ya. Sebagai contoh misalkan ini syirkah inan. Syirkah inan itu terkait dengan bisnis yang dilakukan oleh 2 pihak atau 2 orang yang dimana masing-masing kedua pihak itu dia menyerahkan tenaga dan hartanya sekaligus. Jadi misalkan si A dan si B dia bersyirkah, si A punya harta, si B punya harta, si A dan si B juga siap untuk mengelola secara bersama-sama, itu namanya inan. Jadi tenaga dan harta kedua belah pihak itu sama-sama diserahkan dan hartanya sama-sama dikelola. Kemudian ada syirkah abdan misalkan ya. Kalau syirkah abdan itu adalah syirkah yang dilakukan oleh 2 pihak ya, atau lebih, di mana semuanya hanya menyerahkan tenaga saja ya, bukan harta. Jadi tidak ada harta yang dikelola, tapi sama-sama menyerahkan tenaga. Misalkan untuk mendirikan sebuah perusahaan konsultan, ya, konsultan bisnis atau hal-hal yang sifatnya service ya, services atau jasa gitu ya, perusahaan jasa. Kemudian ada yang ketiga ya, ada syirkah mudharabah misalkan ya. Syirkah mudharabah ini yang dilakukan oleh 2 pihak ya atau 2 orang, yang satu tenaga saja yang diserahkan ya, yang pihak yang lain itu hanya harta saja gitu ya. Jadi misalkan si A dan si B, si A hanya tenaga saja, tidak punya harta misalkan untuk diserahkan, sedangkan si B dia punya harta dan tidak siap mungkin ya untuk mengelola gitu ya. Jadi harta si B itu dikelola oleh tenaga yang diserahkan oleh pihak A gitu ya. Nah itu adalah mudharabah. Kemudian ada yang lain misalkan ada syirkah wujuh ya. Kalau para ulama yang lain ya menyebutkan bahwa syirkah wujuh itu sama dengan syirkah mudharabah gitu ya. Cuman bedanya adalah kalau syirkah wujuh itu yang bersyirkah itu lebih dari 2 gitu ya. Misalkan ada seseorang yang siap menyerahkan tenaganya untuk mengelola harta orang lain. Ya, di mana harta orang lain itu misalkan pemodalnya banyak gitu ya, atau sebaliknya ya, yang mengelola banyak tapi ada salah satu yang hanya menyerahkan harta saja. Nah ini para ulama yang lain menyebutkan syirkah wujuh itu masuk ke mudharabah. Sedangkan yang kelima, yang terakhir itu ada syirkah mufawadhah gitu ya. Jadi ini syirkah campuran ya antara inan, abdan, mudharabah dan wujuh gitu. Jadi misalkan ya ada seseorang, ini pasti lebih dari 2 orang ya. Misalkan ada pihak yang pertama menyerahkan modal saja, ya, pihak yang kedua menyerahkan harta saja, pihak yang ketiga menyerahkan harta dan modal. Jadi campuran dari syirkah-syirkah sebelumnya gitu. Tadi dalam Islam ya inti dari syirkah itu adalah bahwa harus ada badan saja gitu ya. Harus ada badan saja. Tidak boleh hanya modal saja gitu ya. Karena yang dihukumi di dalam Islam itu kan pelakunya. Ya. Yang dihukumi di dalam Islam itu adalah pelakunya, ya. Bukan modal atau harta. Ya. Berbeda dengan sekarang kan orang lebih tertuju kepada modal gitu ya. Termasuk misalkan dalam pembagian keuntungan, ya itu kan tergantung modal. Kemudian suara yang paling berhak untuk mengelola itu terkait dengan modal. Di dalam Islam tidak gitu ya. Makanya di dalam Islam itu tidak ada syirkah yang namanya kumpulan modal saja, tetapi harus
ada ya, justru yang paling penting itu adalah tenaga gitu ya, karena tenaga inilah ya objek yang dihukumi utama ya di dalam bisnis itu ya oleh syariat ya, bukan modal. Tapi sekarang kan berbeda ya, karena sistem kapitalisme tentu apapun itu orientasinya adalah modal. Itu secara umum ya terkait dengan sirkah. Itu mungkin Kang Ridwan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Daniel. Jadi tadi ya yang saya bisa tangkap yang akhir barusan bahwa yang membedakan eh, bahwa dalam perspektif Islam ketika kita membangun satu buah institusi bisnis itu adanya badan menjadi sangat penting gitu ya. Jadi nggak Betul, bisa betul. kita hanya kemudian bermodalkan uang saja. Betul, 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 Misalnya saya betul. punya uang, Pak Daniel punya uang, lalu udahlah kita bikin bisnis yuk. Saya uang, Pak Daniel uang. Terus siapa yang ngejalanin bisnisnya? Ya udah kita angkat aja Betul, orang betul. menjadi direktur gitu ya. Yang Iya, penting kita betul, punya betul. uang, uang Hmm, ketemu uang akhirnya eh, selesai gitu ya. Nggak bisa seperti itu ya, harus ada satu betul, betul, betul. pihak, bisa saya yang punya uang plus juga Betul. jadi badannya, atau kita mungkin ada pihak yang lain ya, punya kita angkat sebagai juga apa namanya pemilik perusahaan yang juga menjadi badan ini seperti itu ya. Betul, betul, betul. Atau bisa juga dua-duanya nih kita cuma punya modal nih Pak Daniel bidangnya kan Iya, ekonomi nih, saya bidangnya ilmu komputer gitu ya. Mungkin kita iya. bisa kerjasama apa gitu ya, sama-sama sumbangsi tenaga. Nah, gini Pak Daniel, dengan konsep seperti itu, keadilan apa yang kemudian bisa kita capai dari konsep syirkah Islam yang seperti itu gitu kan, yang mungkin selama ini dipertentangkan kan ya, dan banyak orang-orang yang juga sebenarnya menolak bentuk-bentuk perusahaan kapitalis, tapi belum tahu nih sebenarnya dengan konsep Islam yang seperti itu keadilan apa yang bisa dicapai nih. Oke. Baik, saya akan menjelaskan salah satunya saja yang ini tentu kaitannya juga dengan akad tadi ya. Jadi kenapa disebut syirkatul uqud itu karena itu terkait dengan akad ya, akad transaksi yang apa terkait dengan transaksi bisnis. Seperti misalkan begini, sekarang kita mungkin teman-teman sudah pada tahu ya tentang perseroan terbatas gitu ya. Nah, perseroan terbatas, terutama yang sudah listing di bursa efek misalkan, itu kan akad pertama itu sebetulnya mereka berusaha untuk mengumpulkan modal, modal untuk dikelola gitu ya. Jadi mereka melakukan akad ya berdasarkan modal yang mereka serahkan bersama-sama. Kemudian dibuatlah akad. Nah, kemudian akad itu selesai. Akad itu dianggap selesai dengan kumpulan modal yang ada gitu kan dari beberapa orang. Kemudian setelah selesai baru dibentuk dewan direksi sebagai pengelola. Nah, dewan direksi itu adalah di luar syirkah yang tadi sudah dibentuk. Ya, misalkan siapa sih yang berhak untuk membuat perusahaan itu yang mungkin kita kenal dengan dewan komisaris ya. Kemudian dewan komisaris itu juga berdasarkan besaran modal ya. Kemudian setelah dibentuk dewan komisaris, yaitu akad pertama taat. Kemudian untuk mengelolanya siapa? Dibentuklah dewan direksi. Dewan direksi itu adalah akadnya sudah berbeda dengan akad yang pertama, bukan akad pembentukan perusahaan lagi, tapi akad ijaroh gitu ya. Di mana dewan direksi itu bekerja untuk si orang-orang yang punya modal tadi gitu. Di mana ini akan akadnya sudah akan mengangkat karyawan gitu. Padahal kan di dalam Islam dewan direksi itu harus masuk dalam syirkah itu sendiri gitu. Jadi kalau di dalam ya perusahaan terbatas lah gitu ya, atau mungkin perusahaan yang lain, itu yang namanya pengelola itu di luar syirkah itu. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi semuanya adalah tergantung dari modal gitu ya. Nah, kita melihat ya bahwa kalau sudah seperti itu, tentu itu akan membawa cacat dalam proses aktivitas bisnisnya gitu ya. Kalau sudah seperti itu, pasti akan berpengaruh kepada yang lain. Ya. Kemudian di dalam Islam, ya, di dalam Islam
sirkah itu kan nanti kaitannya dengan pembagian keuntungan, ya, pembagian kerugian, gitu ya. Di dalam Islam itu yang namanya rugi, gitu ya. Misalkan ada sirkah mudharabah. Ya. Sirkah mudharabah itu kan yang satu pihak dia menyerahkan harta, yang pihak yang lain dia mengelola harta, gitu ya. Di dalam Islam untuk pembagian keuntungan itu nanti sesuai dengan kesepakatan, gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pembagian jika terjadi kerugian itu tidak bisa diserahkan kepada orang yang mengelola, tapi itu harus kepada pemodal. Kenapa? Karena pengelola itu dia sudah mengerahkan tenaganya dengan susah payah untuk mengelola harta si pemodal. Gitu. Nah kalau sekarang kan tidak demikian, ya. Jadi rugi itu juga bisa kena terhadap orang yang mengelola, gitu ya. Nah itulah enaknya di dalam Islam bahwa Islam menghargai tenaga seseorang sebagai sebuah dalam tanda petik biaya atau beban yang sudah dikeluarkan berupa tenaga mereka untuk mengelola harta para pemodal, gitu ya. Nah ini salah satu keadilan yang bisa kita lihat ya bahwa tidak sembarangan gitu ya untuk pembagian jika terjadi kerugian gitu ya. Kalau keuntungan itu bisa disepakati bersama gitu ya. Kali dalam ekonomi kapitalis itu ya itulah ya bahwa karena si pemodal mengatakan kan Anda sebagai pengelola misalkan ya tidak mengeluarkan harta berarti Anda harus juga menanggung kerugian ini gitu. Dan tidak bisa seperti itu ya. Makanya Islam di sini memberikan ya apa ketentuan bahwasanya kerugian itu hanya di pihak pemodal saja. Itu salah satu keadilan yang memang bisa kita lihat ya dalam sirkah berdasarkan Islam. Gitu. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Daniel. Jadi tadi ya, kalau teman-teman di rumah, intelektual gitu ya, nggak punya modal nih, kalau dalam Islam itu tenaga pikirannya itu dihargai. Bisa Betul, punya apa namanya saham ya, atau betul, namanya betul. bagian hasil dari perusahaan tersebut. Tapi kita nggak digaji tentu ya, gitu ya Pak. Pak Daniel ya. Jadi Iya, kita nggak digaji, tapi nanti keuntungan dari perusahaan kita dapat persentasenya. iya, Nah, betul, nanti betul. ketika perusahaannya misalkan apa namanya bangkrut gitu ya, atau punya hutang di akhir dari masa tutup buku, maka itu kerugiannya hanya ditanggung pada yang punya modal gitu ya. Betul, Nah, betul. kita lalu ruginya apa ya? Kita nggak dapat untung, udah keluar tenaga, Iya, udah eh, ngebersahin perusahaan, sekuat tenaga dan juga kita harus amanah tentunya ya kan dalam Islam ada betul, betul. pengadilan nanti di akhirat yang kita harus tanggung jawabkan ya kita nggak dapat Iya, untung gitu ya sudah keluar tenaga dan apa namanya eh, ya udah keluar pemikiran. Nah segmen terakhir nih Pak Daniel mungkin tips ya sebelum nanti kita akan ada pembahasan lebih lanjut tentu tapi mungkin tips buat teman-teman di rumah kalau mau masuk ke apa namanya dunia sirkah ini eh, step apa saja kira-kira yang perlu kita lakukan supaya nanti kita lebih siap lagi karena kan kadang kalau wah semangat sudah ada giroh keislaman betul, sudah betul. ada tapi ada banyak kasus yang kemudian mohon maaf gitu ya dengan semangat tadi malah ada kasus penipuan lah atau dianggap mal prestasi lah dan Iya, seperti apa. Nah, gimana nih Pak Daniel? iya. Saya akan mencoba menjelaskan secara filosofi dulu ya terkait dengan syirkah di dalam Islam atau apa akad transaksi bisnis atau perseroan bisnis gitu ya di antara beberapa pihak. Uh, jadi dengan sistem kapitalisme yang ada sekarang yang berlaku ya tentu yang pasti ya pasti itu akan lebih apa ya sirkah-sirkah kapitalis itu pasti akan lebih nyaman dengan sistem yang ada. Dan kalau kita menyelenggarakan sirkah Islam di dalam sistem kapitalisme tentu ada rasa tidak nyaman gitu ya. Jadi sehebat-hebatnya sirkah Islam di dalam sistem kapitalisme itu pasti ada rasa tidak nyaman. Ya. Sehingga banyak kasus ya teman-teman kita mungkin ya atau para pengemban dakwah yang memang mereka ingin berbisnis ya bersirkah Islam
pada akhirnya ketika dibentuk syirkah Islam, ya, karena tidak nyaman, akhirnya kan mau tidak mau mengikuti kehendak sistem kapitalisme gitu ya. Misalkan ketika kita apa ya, di sini kan aturan-aturan dalam permodalan ya, aturan dalam apa tuh, misalkan ingin mendapatkan, istilahnya kan ada lelang ya, kalau misalkan kita mendapatkan kesempatan untuk proyek gitu ya, itu pasti akan berbenturan dengan sistem di luar Islam gitu. Makanya saya pernah mendengarkan ya sebuah pelatihan ya tentang syirkah Islam ini, bahwa yang paling ideal ya, jadi syirkah Islam itu akan bisa dijalankan secara ideal dalam sistem Islam. Ya. Ketika syirkah Islam dijalankan dalam sistem kapitalisme itu tidak akan ideal. Sistem kapitalisme atau syirkah kapitalisme itu akan ideal di dalam wadah sistem kapitalisme gitu kan. Sedangkan sistem apa di dalam sistem Islam tentu syirkah kapitalisme juga tidak nyaman. Jadi seperti itu. Artinya begini, tapi yang namanya rezeki itu kan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Setidak nyamannya kita dalam sistem yang ada, tentu kita harus berusaha untuk ketika berbisnis, ketika melakukan atau perseroan ya, persekutuan bisnis, tetap kita harus pada syirkah Islam itu sendiri. Ya. Artinya apa? Kita pelajari dulu sebelum membentuk itu, pelajari dulu menurut Islam itu seperti apa sih, jangan langsung membentuk ya, karena kan ini kaitannya dengan akad. Kalau akadnya salah, akadnya fasad, rusak, maka proses kesananya adalah akan rusak pula. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus menentukan ya barang atau jenis usaha apa sih yang akan kita jalankan gitu ya. Terus produk apa yang akan kita jual ya. Kalau jasa seperti apa, kalau barang seperti apa. Tentu tidak boleh barang-barang yang diharamkan. Kemudian kita juga harus melihat prediksi ya ke depannya. Ketika syirkah itu dilaksanakan, tentu kita kan akan berbenturan dengan hal-hal yang lain, dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam sistem kapitalisme yang kita jalankan ini. Ya. Kira-kira mana yang bisa kita rekayasa sehingga kita tetap pada jalur Islam. Ya. Karena kan tetap ya yang namanya usaha itu ada proses pendaftaran di Disperindag misalkan, proses perizinan ya, proses-proses yang lain yang tentu berkaitan dengan sistem yang ada. Tetapi semangat kita ya dari 3 langkah ini ya, jadi memahami syirkah di dalam Islam seperti apa, kemudian produk apa yang akan kita jual ya, kemudian kita juga harus memprediksi ke depan atau mempelajari izin-izin apa ya sehingga syirkah itu benar-benar lurus pada jalan Islam. Itu saya kira yang harus kita, tapi kita jangan patah semangat. Di satu sisi kita menjalankan syirkah Islam, kita juga semangat untuk mengubah sistem yang ada dari sistem kapitalisme menjadi sistem yang Islami. Itu mungkin Kang Ridwan. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel ya, ilmunya sangat berharga. Ini baru sesi perkenalan teman-teman. Nanti doakan saya bisa mengundang kembali Pak Daniel ya. Kalau teman-teman penasaran, nanti Hilmi TV mungkin bisa kajian lebih lanjut ya. Mungkin yang lebih praktis tentunya bagi teman-teman siapapun yang mau memulai bisnis secara Islami. Tadi syirkah ada banyak caranya, lalu kemudian ilmu-ilmu manajerial juga tadi perlu dibahas, tentang perizinan juga kita pasti tahu. Jadi banyak sebenarnya ilmu yang harus kita siapkan sebelum kita nanti terjun langsung ke syirkah gitu ya, syirkah yang Islami tentunya. Baik, terima kasih Pak Daniel atas waktu dan ilmunya. Ya, Semoga puasanya sama-sama. bisa lancar. Insya Allah nanti Amin kita ya akan Allah. berbincang kembali di masa yang akan datang. Lain waktu kita akan ketemu kembali. Dan teman-teman di rumah, semoga puasanya bisa lancar, tetap bisa menguatkan keimanan ketakwaan kita. Tadi ada satu pemicu tentang syirkah Islam menjadi satu ilmu baru buat kita, sehingga nanti kita bisa mengembangkan bisnis kita lebih berkah gitu ya, dan juga tentu harus melimpah juga gitu ya, berkah dan melimpah. Baik, terima kasih. Saya Ridwan Ilyas dari Hilmi TV undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-share videonya ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.